Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Alkitab dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Al-Fatir ayat 29-30. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah senantiasa membacanya dan menelitinya sehingga pekerjaannya itu menjadi ciri dan tanda bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan kitab Allah adalah Al-Quran atau yang sejenis dengan kitab-kitab Allah lainnya. Sehingga dengan demikian, firman ini merupakan pujian terhadap orang-orang yang membenarkan di antara umat-umat terdahulu setelah berbicara secara khusus tentang ihwal orang-orang yang mendustakannya. Bapak dan Ibu sekalian, disampaikan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Benarlah orang berkata begitu karena hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia memperoleh satu kebaikan. Karenanya sedang kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Allah tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tapi aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dikatakan ini adalah hadis hasan sahih. Dari sumber Umar bin Khattab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwamu wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah mengangkat beberapa bangsa dan merendahkan dengannya beberapa bangsa yang lain. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Pada suatu ketika disampaikan juga dalam sebuah riwayat bahwa ketika seseorang akan dicabut nyawa oleh malaikat Israel, maka malaikat Israel itu sudah dihalangi oleh seorang makhluk di samping calon mayit. Kemudian malaikat Israel mengatakan, jangan halangin saya karena saya akan menjalankan tugas. Kemudian makhluk tersebut juga menyampaikan, silahkan apa yang sudah Allah perintahkan untukmu, jalankanlah tugasmu, dan aku pun adalah makhluk yang Allah suruh untuk mendampingi calon mayit ini. Kemudian malaikat Israel bertanya, siapakah kamu sebenarnya? Aku adalah bacaan Quran yang biasa dibacakan oleh calon mayit tersebut di dunia. Subhanallah Bapak dan Ibu sekalian, bacaan Quran yang kita lakukan di dunia ini sudah mulai menemani saat kita dicabut nyawa. Kemudian dia lalu menemani kita di alam kubur, di alam barzah, dan selanjutnya menemani kita sampai hari kiamat. Dia akan menerangi di alam kubur. Oleh karena itu syafaat dari membaca Al-Quran itu sangat banyak sekali, sangat dahsyat. Apalagi kita bisa menambah volume pembacaan Quran di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita bisa meningkatkan volume, dan kalau bisa kita dipaksa untuk diri kita sendiri yang biasanya mungkin 1 juz dipaksa menjadi 2 juz, yang 2 juz menjadi 3 juz dan selanjutnya. Oleh karena itu semoga bulan ini adalah bulan terbaik untuk bisa menambah volume membaca Quran serta bisa mengkaji dari tafsirnya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah karena keterlambatan masa pemberian Allah kepada kamu, padahal kamu sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa, membuat kamu berputus asa. Sebab Allah akan menjamin seluruh doa untuk diterima menurut apa yang dipilih olehnya, dan pada waktu yang ditentukan olehnya, bukan pada waktu yang kamu tentukan. Bapak dan Ibu sekalian, apakah doa-doa yang kita panjatkan sudah hanya kepada Allah? Karena kadang kita dalam berdoa, kita masih menggantungkan harapan bukan kepada Allah. Kita masih menganggap bahwa kesuksesan kita karena ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Bahkan saat kita berdoa dan Allah belum sampai memberikan pengkabulan, kita kadang-kadang menganggap bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Sekali-kali tidak. Setiap doa sudah Allah jamin untuk dikabulkan. Tetapi apakah doa tersebut dikabulkan dalam waktu dekat di dunia atau Allah tangguhkan sampai hari akhirat? Ibnu Athaillah dalam kitab Ahlikamnya mengatakan bahwa doa yang menjadi syarat diterima ada 3. Pertama adalah muncul rasa hina bagi pendoanya. Apakah kita sudah muncul rasa hina dalam berdoa? Karena begitu banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang kita telah lakukan, tetapi Allah masih banyak memberikan kemudahan kepada kita. Yang kedua adalah muncul rasa butuh. Kenapa? Karena alam dunia bersama isinya, kerajaan langit dan bumi, ini hanya milik Allah. Maka selayaknya kita menggantungkan seluruh doa hanya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah hendaklah kita menjaga ketaatan kepada Allah. Imtitharu awamirillahi wajtinabun nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika doa-doa yang sudah kita panjatkan hanya kepada Allah, ketika doa-doa yang kita panjatkan sudah memenuhi syarat dan ketentuannya, maka biarkanlah doa tersebut berada di sisi Allah dan tunggulah kapan pengkabulan itu terjadi. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.